Kembali bersama Sebastian Salang dalam DBS To The Point. Ini sudah di penghujung pembicaraan kita. Sebastian, tadi Anda mengatakan tidak bisa kita berharap dan mempertaruhkan harapan kita pada MKD. Ya. Tetapi kan kita belum melihat ada jalan lain. Saya kira langkah yang diambil Pak Sudirman untuk membawa kasus ini ke MKD itu adalah langkah yang tepat. Bagaimanapun dia membawa ke persoalan kasus ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan yang memang bertugas untuk mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pak Novanto, begitu. Dan itu sudah tepat. Dan apa yang dilakukan itu tentu saja membuka mata publik bahwa ada kasus yang diduga ini memang melibatkan ketua DPR. Karena itu kita serahkan pada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menindaklanjuti ini. Kalau DPR ingin lembaganya tetap terjaga harkat dan martabat institusinya, ya berilah tindakan kalau memang terbukti. Tapi sebaliknya, jangan sampai lembaga ini justru menjadi tempat berlindungnya ketua DPR, karena itu sudah punya pengalaman berkaitan dengan ini yang tadi saya bilang. Satu-satunya ketua DPR yang diadukan oleh anggotanya sendiri itu baru Dalam sejarah ada Dewan Kehormatan atau Mahkamah Kehormatan Dewan, itu baru pertama kali Pak Novanto diadukan. Tetapi hasilnya tidak jelas. Tetapi begini, saya kira apa yang dilakukan itu di satu sisi nanti bisa membuka mata publik, tapi di sisi yang lain, menurut saya mesti ada langkah selain MKD. Ada langkah selain MKD. Langkah orang bicara langkah hukum, orang bicara Bisa, langkah politik yang lain. Betul. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, itu kan di dalam peraturannya MKD itu sanksinya kan mulai dari sanksi ringan sampai paling berat kan? Betul. Dan yang paling berat itu adalah orang bisa diberhentikan. Betul. Walaupun saya belum punya data ya bahwa ada yang diberhentikan karena pelanggaran etis itu di DPR, akan berlaku juga dong terhadap orang seperti Setia Novanto yang adalah ketua DPR. Kalau misalnya pada satu saat MKD bekerja kemudian membuktikan ini sebuah kesalahan. Iya. Jadi sebetulnya begini, kalau sanksi ringan atau pelanggaran ringan itu sanksinya teguran tertulis. Tapi kalau sanksinya sedang, maka seseorang itu tidak boleh menduduki jabatan. Ya, di jabatan yang ada di sana. Maka kalau Pak Novanto ini dinyatakan melakukan pelanggaran sedang saja, maka konsekuensi politiknya beliau berhenti dari ketua DPR. Tapi kalau nanti dengan fakta yang cukup meyakinkan, menunjukkan bahwa ini adalah pelanggaran berat, maka memang dengan segala maaf harus berhenti dari keanggotaan di DPR. Tapi ini adalah pertarungan politik. Ya. Ini pertarungan politik tingkat tinggi yang tentu saja kita masih melihat kira-kira muaranya di sana. Saya khawatir justru ini akan terjadi kompromi politik. Akan terjadi kompromi politik yang hasil akhirnya ya berujung dengan ketidakjelasan. Itu satu. Yang lain berujung dengan ketidakjelasan. Ya. Atau akan jelas, yang lainnya akan jelas tapi seperti apa? Ya. Atau yang lain justru yang menjadi serangan balik itu justru Pak Sudirman Said. Ya. Karena itu dukungan politik dari Pak JK, dari Pak Jokowi menjadi sangat penting. Dan yang dituntut hari ini adalah komitmen dari kedua pemimpin kita untuk membela menterinya. Karena sikap yang diambil oleh para menterinya itu adalah untuk membela sikap dan pilihan politik yang ingin diusung oleh Pak Jokowi selama kampanye. Sekarang tadi Sebastian bilang ini adalah sebuah pertarungan politik. Lalu kemudian kita sekarang ada sebuah situasi politik di mana kemudian dulu ada perebutan posisi ketua DPR. Dan mungkin itu masih terbawa sekarang oleh KIH untuk kemudian dapatkan tempat itu. Kemungkinan. Seberapa mungkin yang beginian? Nah begini, memang hitungan politik ketika Donald Trump Gate itu diungkap kemarin, maka teman-teman dari Koalisi Indonesia Hebat melihat bahwa ini celah untuk bisa menggantikan pimpinan DPR. Tapi ternyata dalam perjalanan tidak. Lalu kemudian ini ujian yang kedua bagi kepemimpinan Pak Novanto. Kalau melihat komposisi politik di DPR, ini sebetulnya Koalisi Indonesia Hebat sudah mendapat tambahan, sudah dapat tambahan dari PAN dan
Golkar juga sudah menyatakan sebetulnya mendukung pemerintahan Jokowi. Artinya mayoritas di DPR sebetulnya dikuasai oleh umum. Apakah ini berarti bahwa posisi Pak Novanto ini akan dengan mudah dengan celah MKD tadi atau tidak gitu? Lagi-lagi di sini sebetulnya bisa juga ini dimainkan sebagai alat bergaining gitu dari pemerintah terhadap Golkar. Ya. Jangan lupa Golkar ini masih ada di persimpangan jalan. Betul. Begitu. Sebastian, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami pada DBS To The Point kali ini. Ini isu panas dan itu masih akan tetap berkembang. Ini adalah sebuah analisa yang kemudian kita akan lihat persis akan arahnya kemana. Kita masih akan lihat dalam seminggu, 2 minggu yang akan datang. Terima kasih karena sudah bersama kami dan sampai jumpa pada DBS To The Point episode berikutnya.